Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fadila dari Prodi S1 Farmasi Seperti Mandala Usada Selawi. Ya, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang definisi dan sejarah dari toksikologi. Pengetahuan tentang racun sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dahulu, namun belum tersusun secara sistematis menjadi sebuah ilmu. Sehingga pada awal abad ke-16 ada seorang ahli racun yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541 yang bernama Bapak Paracelsus. Beliau memperkenalkan istilah toksikon. Toksikon sendiri itu merupakan kepanjangan dari toxic agent, di mana zat yang dalam jumlah kecil itu dapat mengganggu fungsi tubuh. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan dasar ilmu dalam mempelajari racun dan mengenalkan dalil, yaitu percobaan pada hewan merupakan cara yang paling baik dalam mempelajari respon tubuh terhadap racun dan efek suatu zat, di mana pada tubuh itu dapat merupakan menghasilkan efek terapi maupun efek racun atau toksik. Definisi toksikologi itu dipaparkan oleh 3 ilmuwan. Yang pertama, menurut Loomis pada tahun 1978, beliau memaparkan bahwasanya toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aksi berbahaya zat kimia atau sistem biologi. Kemudian menurut Gould dan Purch pada tahun 1986, menurut beliau, toksikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh zat kimia yang merugikan atas sistem biologi. Kemudian yang ketiga itu menurut Imbrel pada tahun 1989, beliau memaparkan bahwasanya toksikologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari interaksi di mana antara zat kimia dan sistem biologi. Sehingga pada umumnya toksikologi itu merupakan suatu ilmu tentang aksi berbahaya zat kimia dalam jaringan biologi atau jaringan tubuh manusia. Dalam kondisi tertentu, zat kimia dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh sehingga menimbulkan efek berbahaya atau toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Ya, ruang lingkup toksikologi sendiri itu ada 3, yaitu toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik atau kehakiman. Ya, yang pertama itu toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan sendiri merupakan suatu cabang ilmu toksikologi yang menguraikan pemajaan secara tidak langsung antara jaringan biologi dengan zat kimia sehingga menimbulkan suatu pencemaran pada lingkungan. Adapun prinsip dari toksikologi lingkungan sendiri itu mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak langsung. Ya, contohnya itu seperti keracunan pada ikan. Hal tersebut itu berarti terjadi keracunan atau pencemaran pada air. Ya, yang kedua adalah toksikologi ekonomi, yaitu suatu pembahasan toksikologi yang menjurus pada efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contohnya itu seperti bahan pengawet pada makanan maupun pestisida. Biasanya toksikologi ekonomi itu seperti keracunan formalin yang terdapat pada suatu makanan. Kemudian yang ketiga yaitu toksikologi forensik, di mana toksikologi forensik atau kehakiman itu merupakan suatu cabang toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Pada bidang kajian ini maksudnya itu di mana senyawa kimia itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia itu secara kesengajaan untuk tujuan pembunuhan atau ketidaksengajaan sehingga menimbulkan efek toksik pada tubuh manusia, sehingga pada permasalahan ini tersebut harus diselesaikan secara hukum di pengadilan. Pada kali ini saya mengambil jurnal yang berjudul
analisis kandungan formalin pada tahu di pasar tradisional Kota Makassar pada tahun 2014. Formalin adalah bahan pengawet yang sangat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kandungan formalin pada tahu di pasar tradisional Kota Makassar tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian secara kuantitatif menggunakan rancangan penelitian observasional dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu secara cluster random sampling, di mana sampel penelitian ini adalah tahu. Lokasi yang diambil pada penelitian ini yaitu ada 8 lokasi, yaitu di Kecamatan Makassar, di mana di 8 pasar tersebut merupakan pasar baru di Kecamatan Ujung Padang, pasar di Kecamatan Majo, pasar Daya di Kecamatan Binganya, pasar Meciang di Kecamatan Makassar, pasar Baping di Kecamatan Tamlet, dan lain sebagainya. Pengujian kandungan formalin pada tahu dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Makassar. Pada jurnal ini didapatkan hasil penelitian di mana kandungan formalin pada tahu di pasar tradisional Kota Makassar dari 15 sampel itu terdapat 100% tahu yang tidak aman dikonsumsi karena mengandung formalin. Ada 5 tahu dengan persentase sebesar 33,3% dan tahu yang aman dikonsumsi atau negatif mengandung formalin itu hanya 10 tahu dengan presentasi sebesar 66,7%. Dari 15 tahu yang dijadikan sampel dan dianalisis kandungan formalinnya, terdapat 5 tahu yang positif mengandung formalin, yaitu jenis PBI atau pasar BPI. Berdasarkan hasil tersebut disarankan kepada konsumen dalam memilih makanan khususnya tahu yang dijual di pasar tradisional Kota Makassar. Yaitu hasil penelitian dari jurnal yang saya ambil. Ya, sekian materi yang bisa saya paparkan pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang menonton dan memperhatikan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.